Kali ini saya akan membawakan tema tentang ujaran kebencian. Setiap hari jutaan komentar muncul di sosial media, tapi tidak semuanya perlu kita dengar. Sebagian adalah ujaran kebencian, kalimat yang tidak mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya bisa melukai begitu dalam. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau konten digital yang menyerang seseorang ataupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, etnis, warna kulit, gender, kondisi fisik, dan lainnya. Menurut Kominfo, ujaran kebencian tidak hanya hinaan, tetapi juga stereotip, fitnah, provokasi, hingga ajaran kebencian kelompok tertentu. Di Indonesia, kasus ujaran kebencian mungkin meningkat. Berdasarkan laporan Kominfo dan SafeNet, Kominfo mencatat ada 17.200 konten ujaran kebencian selama 2024. Sebagian besar dari platform Instagram, TikTok, dan Twitter. Selanjutnya, 41 korban merupakan anak muda dengan rentan usia 15-25 tahun. Bentuk paling banyak adalah body shaming, penghinaan suku, dan hate speech terhadap agama. Angka ini menunjukkan bahwa masalah itu nyata, masif, dan dekat dengan kehidupan kita. Adapun salah satu contoh berita tentang ujaran kebencian. Belum lama ini di media sosial beredar tentang ujaran kebencian soal konten kreator TikTok. Hate speech atau ujaran kebencian memberikan dampak nyata bagi kehidupan seseorang. Adapun dampak-dampak dari ujaran kebencian adalah trauma, stres atau kecemasan, selanjutnya menurunnya kepercayaan diri, merasa tidak aman di lingkungan digital, luka psikologis jangka panjang. Sementara itu, pelaku ujaran kebencian bukan sekedar kebebasan berpendapat, tetapi ada konsekuensi hukum yang nyata, yaitu dia akan mendapatkan sanksi sosial berupa teguran masyarakat. Adapun dasar hukum ujaran kebencian di Indonesia. Ujaran kebencian diatur dalam beberapa pasal, diantaranya UU ITE pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Ancamannya yaitu 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Mengapa sih orang melakukan ujaran kebencian? Dari beberapa sumber psikologi menyebutkan ada beberapa alasan orang melakukan ujaran kebencian, yaitu yang pertama, anonimitas, yaitu merasa aman karena tidak bertatap muka. Nah, di dalam media sosial kita tidak bertemu secara langsung. Nah, dengan hal tersebut orang memanfaatkan anonimitas tersebut untuk melakukan ujaran kebencian. Yang selanjutnya, ketidaktahuan tentang dampak emosional. Nah, orang itu tidak berpikir bagaimana dampak yang terjadi pada korban ujaran kebencian. Selanjutnya, lingkungan yang menormalisasi bullying. Nah, di mana dia tinggal itu menormalisasi sebuah tindakan tersebut, sehingga tumbuhlah kebiasaan-kebiasaan buruk. Selanjutnya, trauma masa lalu, yaitu orang yang memiliki trauma masa lalu akan melukai orang lain agar dia merasa lebih superior. Namun apapun alasannya, hal tersebut bukanlah sebuah pembenaran. Dari hal-hal tersebut, marilah kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum mengetik, ingatlah bahwa komentar yang kita ketik akan memberikan dampak bagi orang lain. Meskipun kita tidak merasakan apapun, tapi dampak itu akan memberikan efek berkepanjangan pada korbannya. Stop ujaran kebencian, marilah kita bangun kedamaian di antara kita semua dan bijaklah dalam menggunakan media